Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Den Mas Haryo. Kali ini saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana cara merawat anakan mentok berumur 0 hari sampai dengan 1 minggu agar anakan itu tidak mudah mati ataupun stres ya kawan-kawan. Karena di umur-umur segitu atau 0 sampai 1 minggu itu adalah rawan ya kawan-kawan, karena anakan mentok itu masih sangat lemah ya kawan-kawan dan mudah stres. Makanya kita harus mempersiapkan sesuatunya itu harus lengkap ya kawan-kawan agar tidak fatal untuk kemudian harinya ya kawan-kawan. Seperti apa tips dari saya? Yuk kita tonton video. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips perawatan anakan mentok yang berumur 0 sampai 1 minggu ya kawan-kawan. Hal apa saja yang kita perlu perhatikan yaitu adalah pada saat waktu pengambilan anakannya ya kawan-kawan. Sebelum kita memanen atau mengambil anakan mentoknya, kita harus mempersiapkan sarana dan prasarananya dulu ya kawan-kawan, yaitu seperti kandang, pakan, minumannya. Itu harus kita persiapkan dulu. Seperti kandang, yaitu kandang itu kita harus menggunakan kandang box ya kawan-kawan. Kemudian kita kasih lampu. Kalau saya menggunakan kandang seperti ini ya kawan-kawan. Kenapa menggunakan kandang seperti ini yang terbuat dari besi strimin seperti ini ya kawan-kawan, dan juga bambu? Itu biar aman dari tikus, biar tidak dimakan tikus ya kawan-kawan. Saya menggunakan strimin seperti ini. Di samping itu juga sirkulasi udaranya bagus ya kawan-kawan kalau menggunakan strimin seperti ini, ketimbang menggunakan box yang tertutup ya kawan-kawan. Walaupun saya menggunakan kandang box yang seperti ini, saya juga kalau malam menggunakan lampu ya kawan-kawan, karena anakan mentok yang baru lahir ini masih butuh hangat ya kawan-kawan. Makanya saya menggunakan lampu agar lebih hangat ya kawan-kawan. Demikian untuk kandangnya ya kawan-kawan. Kemudian untuk pakannya, saya biasanya menggunakan pur. Biasanya saya menggunakan pur merek 511, kalau enggak 591 ya kawan-kawan, yaitu pur yang halus atau lembut ya kawan-kawan, agar si anakan mentok itu bisa memakannya ya kawan-kawan. Kemudian kita harus juga menyiapkan minumannya ya kawan-kawan. Untuk minumannya saya biasanya menggunakan Vitacik, kalau enggak super gemuk gitu ya kawan-kawan, agar gizinya terpenuhi kawan-kawan. Setelah kita mempersiapkan semuanya, barulah kita panen anakannya ya kawan-kawan, dengan cara kita mengambil indukannya dulu. Kemudian setelah indukan diambil, baru kita ambil anakannya ya kawan-kawan, lalu kita masukkan ke box seperti ini. Untuk perlakuan induknya, kita mandikan ya kawan-kawan. Setelah dimandikan, setelah kering, kita lepas lagi. Nah, di samping itu juga saya menggunakan kandang box seperti ini agar nantinya si indukan juga masih melindungi anaknya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini indukannya ya kawan-kawan. Ini itu indukannya dan ini anakannya. Jadi masih mengitari anaknya untuk melindungi ya kawan-kawan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk si induk biar tidak stres pada saat diambil anaknya ya kawan-kawan. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya tidak stres juga ya kawan-kawan, karena masih berada dekat dengan induknya kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Jika kita langsung mengambil dan memisah indukannya, kemungkinan besar indukannya juga bisa stres, anakan juga stres. Sedangkan indukan itu adalah aset kita untuk menghasilkan anak-anakannya. Kalau anakannya stres juga pasti akan mati dan tidak mau makan ya kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan perawatannya.
Kemudian untuk anakannya usahakan jangan mengenai tanah dulu ya kawan-kawan. Jadi umur 0 sampai 1 minggu itu masih dalam full box seperti ini ya kawan-kawan. Belum kita turunkan ke tanah dulu ya kawan-kawan. Bertujuan untuk apa? Agar anak-anakan tidak mudah sakit atau terkena penyakit yang ada di tanah ataupun di luaran ya kawan-kawan, karena umur 0 sampai 1 minggu biasanya masih rentan terkena penyakit kawan-kawan, sehingga kita usahakan jangan sampai terkena tanah dulu ya kawan-kawan, atau bermain-main diumbar di tanah ya kawan-kawan. Namun kita tetap menjemur anak-anakan ini ya kawan-kawan. Kalau misalnya dapat panas, kita ambil atau bawa boxnya ke tempat yang panas, kurang lebih 10 menit atau 15 menit kita jemur agar sehat kawan-kawan, terkena sinar matahari. Kemudian kita masukkan ke dalam kandang lagi ya kawan-kawan, atau ke dalam rumah seperti ini. Kalau kandang saya kan seperti ini ya kawan-kawan. Jadi di dalam suatu rumah kayak gini, nanti kalau misalnya kita mau jemur, kandang ini kita bawa keluar ya kawan-kawan, untuk kita jemur gitu kawan-kawan, sehingga anakan itu sehat kawan-kawan. Begitulah tips saya untuk perawatan mentok berumur 1 minggu sampai berumur 0 hari sampai 1 minggu ya kawan-kawan. Dan pada kesimpulannya yaitu pada umur 0 hari atau baru menetas, dan pada saatnya kita panen itu adalah kita persiapkan yang pertama adalah kandangnya, makanannya, minumannya, bagaimana cara memperlakukan anakannya dan indukannya biar tidak stres ya kawan-kawan. Kemudian makanan apa yang baik yang digunakan untuk anak mentoknya ya kawan-kawan. Saya bisa menggunakan Pur 511 atau 591 yang lengkap gizinya. Kemudian minumnya biasanya saya menggunakan super gemuk ataupun Vitaci kawan-kawan. Dan yang paling penting adalah seperti ini ya kawan-kawan, walaupun lama untuk proses pemisahan antara induk dan anakannya, namun ini sangat baik supaya anakan dan juga indukannya itu tidak stres kawan-kawan, dan bisa beranak pianak lagi kemudian hari ya kawan-kawan. Karena ini biasanya prosesnya itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu ya kawan-kawan menjaga anaknya. Nah, nanti secara alami dia pasti akan pergi sendiri untuk proses kawin lagi indukannya kawan-kawan, dan kemudian si anak sudah bisa mandiri kawan-kawan. Dengan demikian si anak tidak stres dan juga indukan tidak stres, sehingga bisa menghasilkan anakan lagi untuk indukannya, dan untuk anakannya juga bisa sehat dan tumbuh kawan-kawan. Oke, segitu dulu tips dari saya bagaimana cara merawat anakan umur 0 hari sampai dengan 1 minggu ya kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya, sehingga saya masih semangat untuk membuat konten. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum dukung channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu, terima kasih.